Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang bijaksana serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta hadirin dari Sabang sampai Merauke yang ikut berbahagia. Islam adalah agama yang komprehensif. Ia tidak hanya mengatur cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, bahkan mengatur tata negara dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum syariat Islam. Setiap manusia pasti menyandang predikat sebagai seorang pemimpin, baik dalam tingkatan tinggi sebagai pemimpin umat atau negara, maupun dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu sebagai pemimpin dirinya sendiri. Setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. Kepemimpinan tidak bisa dijalankan dengan kemampuan seadanya, sebab hal itu akan menimbulkan gejolak di antara personil-personil yang dipimpinnya. Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang kuat dan kokoh. Ia dibangun tidak hanya oleh nilai transcendental, namun telah dipraktekkan bertahun-tahun lalu, berabad-abad lalu oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan khulafaur rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta bukti empiriknya yang telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia internasional. Dalam pandangan Islam, kepemimpinan merupakan amanah dan tanggung jawab yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertanggungjawaban kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bersifat horizontal sesama manusia, tetapi juga bersifat vertikal moral, yakni bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin akan dianggap lolos dari tanggung jawab formal di hadapan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi belum tentu lolos ketika bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepemimpinan bukanlah sesuatu yang mesti menyenangkan, tetapi kepemimpinan merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang amat berat yang harus kita emban dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 8 sampai 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Aku berlindung pada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara salat-salatnya. Setiap pemimpin haruslah bersifat amanah, sebab ia akan diserahi tanggung jawab. Ketika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan dan wewenang untuk hal-hal yang tidak baik. Itulah mengapa Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari. Oleh karenanya, kepemimpinan mestinya tidak dilihat sebagai fasilitas untuk menguasai, tetapi dimaknai sebagai pengorbanan dan amanah yang harus diemban dengan sebaik-baiknya. Kepemimpinan bukanlah kesewenang-wenangan untuk bertindak, tetapi kesewenangan untuk melayani, mengayomi, dan berbuat dengan seadil-adilnya. Kepemimpinan adalah keteladanan dan kepeloporan dalam bertindak. Kepemimpinan semacam ini akan muncul jika dilandasi dengan semangat amanah, keikhlasan, dan nilai-nilai keadilan.
seorang pemimpin merupakan sentral figur dan profil panutan publik. Terwujudnya kemaslahatan umat tergantung dari gaya dan karakteristik seorang pemimpin. Dengan demikian, kualifikasi yang harus dimiliki seorang pemimpin mencakup seluruh karakteristik yang mana mampu membuat kepemimpinan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Pemimpin dalam konsep syariat Islam, kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin telah dirumuskan dalam suatu cakupan sebagai berikut. Pemimpin haruslah orang-orang yang amanah. Amanah bermaksudkan berkaitan dengan banyak hal. Salah satu di antaranya berlaku adil. Keadilan yang dituntut di sini bukan hanya terhadap golongan, kelompok atau orang-orang muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Pemimpin sesungguhnya telah terapi mencakup seluruh manusia. Telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Ditekankannya amanah tersebut untuk ditunaikan kepada ahliha, yakni pemiliknya. Ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil, dinyatakannya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia. Ini berarti bahwa perintah berlaku adil ditujukan terhadap manusia secara keseluruhan. Seorang pemimpin harus mempunyai ilmu, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan fisik dan mental untuk dapat menjalankan roda kepemimpinan dan memikul beban tanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'akum amrum minal amni awil khawfi adza'u bih walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, yaitu Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu ikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Ayat tersebut adalah kalau mereka menyerahkan informasi tentang keamanan atau ketakutan itu kepada Nabi Muhammad SAW apabila bersama mereka atau kepada pemimpin-pemimpin mereka yang beriman, niscaya akan diketahui hakikatnya oleh orang-orang yang mampu menganalisis hakikat itu dan menggalinya dari celah-celah informasi yang saling bertentangan dan tumpang tindih. Pemimpin haruslah orang yang beriman, bertawakal, beramal soleh. Tidak boleh orang zolim, fasik, berbuat keji, lalai akan perintah Allah, dan melanggar batas-batasannya. Pemimpin yang zolim, maka batal kepemimpinannya. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai dengan yang dimandatkan kepadanya
dan sesuai keahliannya. Sebaliknya, negara dan rakyat akan hancur apabila dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila diserahkan suatu urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran suatu saat. Senantiasa menggunakan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Oleh karena itu Allah berfirman, taatlah kepada Allah, maka ikutilah kitabnya. Taatlah kepada Rasul, maka pegang teguhlah sunnahnya. Taatlah kepada ulil amri di sekitar kalian, maka ketaatan itu terhadap mereka, perintah mereka kepada kita, berupa ketaatan kepada Allah, bukan ketaatan kepada maksiat terhadapnya. Kemudian apabila kamu berselisih tentang suatu hal, maka kembalilah kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, inilah waktu para pemimpin-pemimpin Islam untuk bangkit dan membangun tatanan kepemimpinan dengan pondasi-pondasi yang kuat, sehingga negeri ini bisa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami pamit, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah kultum, sebuah pantun. Ayam kate bertubuh kerdil, Walaupun kerdil tetap memikat. Jadilah pemimpin yang adil agar selamat dunia akhirat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.